Bab 859. Ayo menikah. Tidak lama setelah itu, Giselle mengirim beberapa desain pakaian bayi ke Albert dan menuliskan kain apa saja yang dipakai untuk membuat pakaian, yang tetap bisa membuat kulit bayi jadi halus dan sebagainya. Dia bilang bahwa ini adalah hadiah untuk dua bayinya. Karena sekarang Albert tidak punya energi untuk melakukannya sendiri, dan KRC International juga bergerak di bidang fashion. Jadi dia akan meminta Vito untuk memilih desain dan memberikannya kepada penjahit lain untuk dibuat. Ini hampir jam 10 pagi, Giselle baru saja selesai membuat sarapan ketika dia mendengar pintu diketuk. Dia jadi sedikit bingung. Sebelumnya Giselle bertemu Kina dan tidak memberitahukan alamatnya padanya. Jadi sekarang siapa orang yang mengetuk pintunya? Giselle melepaskan celemeknya dengan bingung dan pergi untuk membuka pintu. Saat dia melihat siapa orang yang berdiri di luar pintu melalui lubang kecil di pintu, Giselle terkejut dan wajahnya jadi sedikit pucat. Karena mendengar pintu masih diketuk, dia langsung tersadar dan dengan cepat menenangkan kepanikannya. Giselle mengambil napas dalam-dalam, berbalik untuk minum segelas air dingin, lalu berjalan kembali ke kamarnya dan mengenakan jaket tipis yang longgar untuk menutupi tubuhnya sebelum membuka pintu. Dia memegang pintu dengan satu tangan dan menahan pintu dengan tubuhnya. Sudah jelas Giselle tidak berniat untuk membiarkan pria itu masuk. "Kamu tidak mau suruh aku masuk untuk duduk?" Rafael menatapnya dan bertanya dengan nada datar. Giselle ingin bertanya kenapa dia ada di sini, tapi dia tidak membawa ponselnya apalagi buku catatan atau pena. Setelah ragu selama beberapa detik, akhirnya dia bergeser dan membiarkan Rafael masuk. Rafael melihat sekeliling rumah dan menurut informasi yang dia selidiki, Giselle membeli rumah dengan 2 kamar lebih dari 2 bulan yang lalu. Gaya desain rumahnya cukup bagus, jadi dia tidak perlu merenovasi ulang dan langsung pindah. Giselle mengambil ponselnya, mengetik untuk bertanya padanya, "Tuan Rafael, kamu kenapa datang ke sini?" Rafael mencium aroma sesuatu dan melihat ke arah dapur. Terlihat di meja ada 2 hidangan yang sepertinya vegetarian dan sepanci kecil berisi bubur. "Kamu baru mau sarapan?" tanyanya. Giselle terkejut dan mengangguk. Rafael langsung duduk di sofa ruang tamu. "Kalau gitu kamu sarapan dulu, setelah itu baru kita bicara." Giselle, setelah menatap Rafael selama beberapa detik dan ekspresinya tetap sama dan selalu terlihat tenang. Dia mengetik dan bertanya, "Kamu sudah sarapan? Mau sarapan denganku?" "Tidak, aku sudah sarapan." Rafael menolaknya. Untuk sesaat Giselle merasa ragu, tapi ia tidak bicara lagi, berbalik dan berjalan ke ruang makan untuk sarapan. Karena Rafael yang datang tiba-tiba saat Giselle sedang sarapan, dia jadi bertanya-tanya kenapa Rafael mencarinya. Dia sudah meminta Kina untuk tidak memberitahunya kepada pria di depannya ini. Sedangkan Albert, Giselle hanya memberinya desain pakaian anak dan tidak meminta kepadanya supaya tidak memberitahu Rafael bahwa dia berada di kota Leicester. Dia makan dengan sangat lambat dan makan hanya sedikit, lalu menaruh peralatan makan dan sumpit ke dapur. Giselle mencoba mengulur waktu dan membuat Rafael habis kesabaran dengan mencuci piring dengan gerakan lambat, sehingga Rafael akan menyerah dan pergi. Tapi pada akhirnya dia menyerah. Ternyata Rafael sangat sabar padahal dia butuh sekitar 1 jam untuk sarapan, mencuci piring dan keluar dari dapur. Rafael tetap duduk diam di sofa ruang tamu, sama sekali tidak terlihat kalau dia tidak sabar. Giselle memegang tablet, dengan postur seperti seorang pahlawan yang akan pergi ke medan perang. Dia duduk di seberang Rafael dan ada meja kopi kecil di antara mereka. Dia mengetik, "Apa yang ingin Tuan Rafael bicarakan?" "Tentang anak di perutmu." Rafael mengucapkan 4 kata itu dengan nada datar. Ketika dia mengucapkan itu, Giselle membuka dan dia langsung berubah pucat. Wajahnya jadi sepucat kertas, dan terlalu terkejut sehingga tidak kembali sadar untuk waktu yang lama. Selama beberapa saat suasananya menjadi sangat sunyi. Rafael juga tidak mengatakan apa-apa dan menunggunya sadar. Setelah 3 atau 4 menit,
Perlahan Giselle kembali sadar. Tangan di lututnya mengepal dan tidak berani menatap mata Rafael. Dia tidak menyangka kalau tentang kehamilannya ini, bahkan Giselle saja belum memberitahu Kina yang sudah bertemu dengannya. Tapi pria ini tahu tentang ini. Giselle teringat ketika dia meninggalkan Jerman. Awalnya dia tidak berniat untuk menyembunyikan keberadaan dan kemana dia akan pergi. Setelah tahu bahwa dirinya hamil, Giselle juga rutin melakukan pemeriksaan kehamilannya. Jadi jika pria ini memang ingin mencarinya, maka dia hampir tidak punya kesempatan untuk bersembunyi. Dan bukti yang paling nyatanya adalah dengan kemunculan pria itu hari ini. Giselle mengira karena dia sudah meninggalkan perusahaan VSL dan tidak punya kontak dengan industri desain fashion, maka kemungkinan bertemu lagi dengan pria ini sangat kecil. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa bulan berlalu, Rafael berinisiatif untuk mendatanginya. Rafael sedang menunggunya untuk berbicara dan ingin mendengar penjelasannya. Giselle menarik napas dalam-dalam, tidak bisa menahan getaran di ujung jarinya. Lalu dia mengetik kalimat di tablet dan mengubahnya jadi suara. Aku baru tahu kalau aku hamil setelah aku datang ke kota Leicester. Tuan Rafael, percayalah kalau aku tidak akan menggunakan anak ini untuk mengancammu dan bisa mendapatkan apapun darimu. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa tulis surat perjanjian atau pertanyaan bahwa anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Maksudmu, aku harus membiarkan anakku tinggal di luar dan menderita bersamamu? Rafael berbicara dengan agak kejam dan sedikit mengernyit. Saat mendengar Clayton mengatakan bahwa dia bertemu dengan Giselle di kota Leicester, kemudian dia mengirim seseorang untuk menyelidik keberadaannya dan setelah itu Rafael tahu tentang kehamilannya. Ekspresi Giselle jadi lebih pucat. Ia menggigit bibirnya dengan keras dan tidak bisa berbicara. Bahkan jika dia memberikan semua yang dia miliki, Giselle masih tidak bisa memberikan kehidupan, pakaian dan makanan yang bisa diberikan Rafael pada anaknya. Jadi, Rafael datang untuk mengambil anak ini darinya. Dan Giselle juga tidak ditakdirkan untuk bisa merebutnya. Dari apa yang dia ketahui tentang pria ini, dia terlalu dingin dan kejam dan tidak ada gunanya memohon padanya. Rafael melihat bahwa Giselle sudah menggigit bibirnya sampai berdarah. Di matanya terlihat ada kilauan air mata untuk berjuang tapi juga putus asa. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Ayo menikah." Giselle langsung mendongak untuk menatapnya, bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Aku bilang, aku akan menikahimu. Tidak mungkin aku bias membiarkan anakku tinggal di luar negeri. Dan aku yakin kamu juga tidak bisa berpisah dengannya. Rafael memberinya penjelasan yang masuk akal. Hal yang paling penting dan sangat diperlukan seorang anak adalah orang tuanya. Kita lihat saja Clayton. Pada tahun-tahun ketika nyonya muda kedua mengalami kecelakaan, dia tumbuh tanpa ditemani ibunya. Hal ini membuatnya tidak bisa bicara selama beberapa tahun dan kondisinya membaik ketika nyonya muda kedua kembali. Contoh lainnya adalah Dea. Dia tumbuh hanya bersama mominya dan dalam hatinya merindukan seorang ayah. Untungnya keluarga itu bisa bersatu kembali. Tapi siapa yang tahu seberapa besar hatinya merindukan seorang ayah ketika Dea melihat anak-anak lain punya ayah? Jangan bilang kalau kamu akan cari ayah untuk anakmu, karena aku tidak terima kalau anakku panggil orang lain dengan sebutan ayah. Jadi solusi terbaiknya adalah menikah. Dengan perkataan Rafael yang seperti ini, maka Giselle tidak mungkin membantahnya. Dia tahu kondisi Clayton sebelumnya dan juga saat sebelum Dea bertemu dengan tuan muda ketiga, membuatnya berpikir bahwa mungkin di masa depan anaknya akan merasakan salah satu dari situasi itu. Bab 860, Bernegosiasi. Giselle cukup lama terdiam dan Rafael juga tidak terburu-buru, dengan sabar menunggunya untuk berpikir dengan jernih dan menunggu jawaban yang sedang dia pertimbangkan. Setelah beberapa saat Giselle mengetik, "Aku tidak punya perasaan dengan Tuan Rafael. Kalau aku menikahimu, terus apa yang akan terjadi kalau di masa depan Tuan Rafael bertemu seseorang yang kamu sukai? Kalau kita bercerai, anak kita akan ikut siapa?"
Rafael mengerutkan kening ketika membacanya dan untuk pertama kalinya dia berpikir kalau Giselle berpikir terlalu jauh. Mereka bahkan belum menikah, tapi dia sudah berpikir tentang perceraian. Rafael berkata, "Percayalah padaku tentang ini. Saat ini aku tidak punya orang yang sukai dan seumur hidup aku juga tidak akan pernah menyukai wanita lain. Dan tentu saja, kalau di masa depan kamu bertemu seseorang yang kamu sukai, aku bisa melepasmu tapi setelah bercerai, anak itu harus bersamaku." Giselle menunduk dan berkata pada dirinya sendiri, selama hidupnya, mungkin saja dia tidak akan pernah jatuh dengan pria lain lagi. Ujung jarinya yang putih dan lentik perlahan mengetik layar tablet, perkataan Tuan Rafael itu terlalu munafik. "Kamu masih akan hidup sangat lama, kenapa yakin kalau ke depannya kamu tidak akan menyukai wanita lain? Kalau iya, kamu pasti tidak akan membiarkan wanita itu menderita." Giselle pernah mendengar kisah Tuan Muda Ketiga dan Albert, juga tahu bahwa sebelum dia bertemu dengan Albert, Tuan Muda Ketiga mengklaim bahwa dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya. Tapi pada akhirnya dia yang menunggu Albert, dan sebelum mereka mengadakan pernikahan, Vito selalu berpikir untuk menculik Albert dan membawanya ke aula pernikahan. Kalau sekarang Rafael bersumpah dia tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita lain di masa depan, maka Giselle masih tidak akan percaya. Rafael berpikir kalau dirinya belum menyukai seseorang, hanya karena orang yang bisa membuat perasaannya tersentuh itu belum muncul. Rafael tidak membantah kata-katanya karena dia tahu, tidak peduli bagaimana dia akan membantahnya, dia yakin Giselle akan menyangkalnya dengan seumur hidup itu sangat lama, kamu tidak bisa menjaminnya. Kita berasumsi, kalau di masa depan aku bertemu dengan orang yang aku sukai, maka aku akan langsung kasih tahu kamu. Lalu kita bercerai dan anak itu jadi milikmu, katanya. Rafael tahu kalau kata-katanya ini terdengar sangat payah seperti seorang bajingan. Tapi dia tahu betul bahwa asumsi ini tidak akan pernah jadi kenyataan. Rafael tidak bisa menjelaskan alasan kenapa dia begitu yakin. Entah kenapa dia merasa yakin akan hal ini. Giselle merasakan hatinya sakit ketika dia membayangkan ke depannya Rafael bertemu dengan orang yang dia sukai dan meminta cerai dengannya. Ketika dia sedang berpikir di dalam hatinya, Rafael berkata lagi, "Kalau kamu tidak menikah denganku, ketika anak itu lahir aku pasti akan ambil anak itu. Emangnya kamu pikir kamu punya kemampuan untuk merebutnya dariku?" Wajah Giselle sudah terlalu pucat sehingga sudah tidak bisa lebih pucat lagi. Meskipun apa yang dikatakannya itu kejam, tapi itu adalah faktanya. Giselle memang tidak bisa melawannya. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang dan mengetik, "Aku mau kamu buat kesepakatan, kalau di masa depan kamu bertemu seseorang yang kamu sukai dan menceraikan aku, anak itu akan menjadi milikku tanpa syarat. Ya, nanti aku akan minta pengacaraku untuk buat surat perjanjiannya." Rafael langsung menyetujui. Giselle merenung sejenak dan lanjut mengetik. "Tuan Rafael, mungkin saat itu aku akan minta seseorang untuk jadi saksi, gak apa-apa." Rafael sedikit mengernyit tapi tidak marah. Giselle mewaspadainya. Dia takut kalau Rafael akan mengubah perjanjian itu dan takut kalau isi perjanjian itu akan merugikannya. Ya, Rafael sedikit ragu sebelum akhirnya setuju. "Aku pikir sepertinya kamu perlu waktu untuk cari seseorang. Besok aku akan bawa pengacara dan surat perjanjiannya, gimana menurut? Atau nanti saja?" Giselle terus mengetik di tabletnya, "Aku masih belum yakin, jadi aku akan kasih tahu kamu kapan kita akan menandatangani surat perjanjian." Oke, Rafael tidak keberatan tentang itu. Dalam hatinya menebak bahwa seharusnya dia juga akan cari pengacara. "Sebentar lagi aku harus melakukan sesuatu. Kalau Tuan Rafael tidak mau bicara lagi, maka aku tidak bisa menemanimu." Giselle mengetik dengan kepala tertunduk karena takut melihatnya. Tentu saja Rafael bisa mengerti bahwa Giselle mengusirnya. Lalu dia tidak mengatakan apa-apa, bangkit berdiri dan pergi. Ketika Rafael sudah pergi, Giselle langsung mengunci pintu, seluruh tubuhnya bersandar tak berdaya di pintu dan berkeringat dingin. Di rumah keluarga Okto.
Ezra menaruh ponsel dan berkata kepada istrinya, barusan aku chat dengan Giselle di WeChat. Kina sedikit terkejut, Giselle bilang apa padamu? Apakah dia lagi kesulitan? Dia tidak memberitahu pria ini tentang pertemuannya dengan Giselle sebelumnya. Dan sekarang Giselle malah menghubungi Ezra. Dia bilang dia akan menikah dengan Rafael. Sebelum Ezra selesai berbicara, Kina sudah menyela. Tunggu dulu. Apakah aku tidak salah dengar kamu bilang Giselle akan menikah sama Rafael? Tidak salah kok, Giselle memang akan menikah sama Rafael. Ezra sengaja untuk tiba-tiba mengatakan hal yang penting, hanya untuk melihat ekspresinya yang imut ketika sedang kaget. Kina langsung bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Cepat jelaskan padaku, aku tidak tahu tentang bagaimana Rafael bisa tahu soal kehamilan Giselle. Lalu dia langsung datang ke rumahnya untuk bernegosiasi dan bilang mau menikahi Giselle. Tapi Giselle mengusulkan untuk tanda tangan surat perjanjian pernikahan, dan dia memintaku untuk jadi saksi. Ezra menjelaskan keseluruhan masalah ini dengan singkat. Mulut Kina sedikit terbuka karena dia sangat terkejut dengan kabar ini, sehingga dia tidak bisa bereaksi. Saat melihat ini, Ezra menundukkan kepala lalu mencium bibirnya dan langsung melumat bibirnya. Kina yang terkejut segera tersadar dan dengan cepat menghindari ciuman Ezra, lalu berkata dengan wajah merona. Kamu jangan macam-macam ya, aku masih mau tanya sesuatu padamu, yah, tanyakan saja. Jawabnya sambil tersenyum tipis, kok bisa Giselle hamil? Aku beberapa hari yang lalu. Saat sedang bicara, Kina teringat ketika dia bertemu Giselle beberapa hari yang lalu. Dia bilang perutnya terasa tidak nyaman dan tidak bisa makan yang berat. Jadi Kina membawanya ke restoran yang punya makanan yang lebih ringan untuk dimakan. Kalau dipikir-pikir, seharusnya waktu itu Giselle sudah hamil dan saat dia bilang perutnya tidak nyaman karena takut kalau makan berminyak, maka dia akan muntah-muntah. Karena cuacanya masih dingin dan Giselle juga memakai baju yang lingkar, jadi Kina tidak melihat petunjuk apapun. Anak Rafael, entah bagaimana Kina coba memikirkannya, tapi dia merasa hal seperti ini terlalu misterius. Pria itu terlihat dingin, acuh tak acuh dan juga tidak menyukai Giselle. Tapi dia berani ingin menikahi Giselle. Giselle cuma bilang kalau Rafael tahu soal kehamilannya dan melamarnya. Tapi dia tidak mengatakan apa yang terjadi antara dia dan Rafael. Satu hal yang Giselle perhatikan dari perjanjian itu adalah bahwa saat ini Rafael tidak menyukai siapapun. Tapi kalau di masa depan dia menemui orang disukainya dan ingin menceraikan Giselle, maka dia meminta hak asuh anak. Alasan Giselle memintaku untuk jadi saksi karena dia khawatir kalau Rafael akan mengubah isi perjanjian itu dan takut kalau akhirnya surat itu hanya akan jadi kertas bekas yang tidak berguna. Ezra menjelaskan padanya dengan sabar. Jadi mereka menikah demi anak itu? Kina bertanya padanya sambil menebak. Rafael tidak menyukai Giselle, dan ketika dia tahu kalau Giselle hamil anaknya, dia langsung mendatangi rumahnya dan melamarnya. Ezra terdiam sejenak dan menjawab, kurasa begitu. Untuk sesaat Kina tidak bisa berkomentar tentang masalah ini. Giselle menyukai Rafael dan dia akan sangat bahagia karena bisa menikahi orang yang disukainya. Tapi Rafael tidak menyukai Giselle, dan menikah hanya untuk memberikan anak itu sebuah keluarga yang lengkap.